Baik pemirsa, kembali lagi dalam live event debat kedua pemilihan gubernur Jakarta. Dan tentunya debat kedua akan dimulai sekitar 10 menit lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya langsung ke Bang Iwan tadi soal pernyataan dari Kang Yayat ya. Jadi masih ada kata-kata kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah begitu. Nah ini kan sesuai juga dengan tagline-nya dari paslon nomor urut 3, nggak ribet deh. Nah jadi bagaimana nih ke depan konkretnya seperti apa? Karena ini masalah terbesar juga di Jakarta. Ya betul. Jadi begini Mas Yayat, masalah perizinan itu memang masih jadi keluhan. Kita coba kemarin diskusi, memang ekonomi biaya tinggi itu sangat besar di Jakarta. Pembuatan film itu di Jakarta itu termahal. Membuat, kalau kita lihat kemarin di Singapura itu Taylor Swift ya, itu dia bisa mengadakan 1 minggu. Itu dibantu oleh pemerintah. Bayangkan berapa triliun uang masuk. Teman-teman saya banyak ke sana Mas Yayat, nonton ya, teman-teman maupun yang kolega-kolega saya tahu banyak ke sana untuk nonton. Jadi Anda bayangkan itu yang seperti masalah yang tadi, weekday itu penuh hotel di Jakarta, weekend itu kosong. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan kan. Coba kegiatan di Jakarta itu kosong, weekend itu kosong. Orang ke mana, puncak yang sebenarnya minim ini tamasya aja itu sampai orang nggak bisa bergerak. Padahal kita punya Kepulauan Seribu yang sangat indah. Kalau 1-2 hari itu udah mirip-mirip Bali lah gitu ya. Harusnya nanti dengan apa yang kami buat yaitu Transjakarta Laut, ya itu dengan cepat orang bisa ke sana dan kita akan menyiapkan itu namanya nanti listrik dan juga kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi maka tidak ada investasi, maka kita akan memenuhi kebutuhan dasar air maupun listrik. Nanti akan terbangunlah hotel-hotel dan masyarakatnya itu akan kita vokasi pendidikan perhotelan. Sehingga mereka nanti yang bekerja di sana, otomatis nanti begitu Mas Yayat, akan naik lagi. Nah kita harus ingat, Jakarta itu adalah yang kita tuju adalah perekonomian nasional dan kota global. Kota global mau tidak mau dia perizinan cepat. Makanya apa yang sudah dilakukan Mas Anies itu kita lanjutkan, kita kembangkan. Nanti semuanya sistem begitu Mas Yayat. Nanti kita akan memotong banyak hal sehingga tidak ribet. Itu yang dikejar. Saya juga diskusi kemarin dengan Mas Bang Dul. Itu apalagi beliau itu kan pekerja TV, pekerja kreatif gitu ya, sangat merasakan itu. Nanti juga kita akan banyak memotong perizinan-perizinan yang nggak penting ya. Artinya banyak yang sebenarnya dengan satu pintu bisa kan umpamanya kita buat perizinan langsung di sistem itu ke 5 instansi yang memang dimintakan begitu. Sehingga cepat. Nah kita jangan lupa Jakarta itu adalah yang apa, kontribusi usaha yang terbesar pertama adalah perdagangan Mas Yayat. Jakarta itu kota perdagangan, jasa keuangan dan industri pengolahan. Kita kan tidak ada pertanian, tidak ada pertambangan. Tapi Bang saya potong sedikit. Silakan Mas Yayat. Ingat, sektor perdagangan dan jasa pelayanan itu yang paling besar, retail dan motor. Jadi perbengkelan yang paling banyak. Impact-nya apa? Karena standar income kita terbatas, ada 19 juta sepeda motor di Jakarta. Dan itu menjadi bisnis jasa yang berkembang. Jadi dalam konteks income-nya, skill-nya itu masih sangat terbatas. Nah jadi yang menarik adalah ketika nanti saya janjikan sekian, tadi 850, ini 1 juta, 820. Itu sektor apa yang kira-kira yang bisa cepat? Karena tadi saya katakan, tadi paling cepat. Kita ini perizinan kena sindrom Kris Dayanti saya namakan. Apa itu? Menghitung hari. Nah, kita harus digital, itu tadi. Saya bacakan Mas Dayat ya. Jadi sektor-sektor yang mendominasi di Jakarta itu UMKM itu ada 36% Mas. Dan akomodasi ini apa namanya kuliner itu 30%, 29,52 dan industri pengolahan itu 8%. Betul, Bang. Nah artinya nanti UMKM itu kita dorong. Makanya ibu-ibu itu nanti 75% ibu-ibu itu akan diberikan kemudahan kredit. Itu sekitar 300 miliar per tahun. Dan kita juga gini Bang, menciptakan lapangan kerja boleh, tapi pada income generate apa yang bisa menghasilkan kesejahteraan itu sehingga orang bukan sekedar dapat gaji. Misalnya kalau gajinya bagus, dia bisa beli rumah, bisa dapat pendidikan bagus. Jadi terus terang aja yang agak miris ini adalah
Faktanya Jakarta kemarin hampir 17,8 triliun hanya untuk bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya contoh tadi kan, begitu banyak kontribusi diberikan, ternyata tidak merubah struktur yang ada. Contohnya misalnya ya, fakta ya, ada data menunjukkan tingkat IQ rata-rata kita di bawah 100. Kedua, latar belakang pendidikannya rata-rata SMP ada lapangan kerja kita. Nah, bagaimana kita meng-upskill yang ini? Justru yang menarik itu tadi, pendekatan advokasi bisa kita lakukan. Dan kedua, peluang apa yang paling cepat? Karena orang nggak bisa nunggu. Sekarang bekerja tapi kurang manusiawi. Tadi misalnya untuk dapat uang orang bertahan untuk jadi ojek online, bekerja PKL, bekerja 24 jam, kesejahteraannya kurang, bekerja tapi kualitasnya enggak. Artinya ketimpangan sosial ini memang sangat tinggi. Sosial. Ujungnya ketika itu tadi, ketika income rendah, apa yang bisa dapatkan? Pekerjaannya juga rendah, rumah nggak terbeli, lama-lama orang termarginalkan, pinggirkan. Itu yang menjadi tantangan Jakarta. Tambah dikit dong. Tadi kalau Iwan bilang UMKM 36 mungkin bisa dicek data ya. Di datanya kami, UMKM itu ada 1,1 juta. Dan itu 98,78% usaha di Jakarta tuh UMKM. Dan UMKM itu nyuwun sewu, walaupun niat baik, 5 tahun yang lalu jual nasi uduk, 10 tahun jual nasi uduk, dia tidak berkembang. Makanya di kami 1 juta itu 600 ribunya itu dari investasi dalam bab knowledge based economy. Yang UMKM 300 ribu aja, 100 ribunya dalam bentuk padat karya. Karena kami punya program 1 RW 200 ribu juta per tahun. Nah, itu digunakan untuk generate income. Misal ini ada rumah Pok Nani harus kita renovasi, udah semuanya rame-rame gitu, bantuin. Yang nggak kerja bisa, atau beresin got dan lain. Pokoknya intinya adalah 1 juta itu harus betul-betul nyata dalam 5 tahun. Dan fokusnya bukan di UMKM, tapi di investasi. Baik, nanti setelah jeda saya akan langsung ke Master Alma ini. Tapi benar kok. Jadi UMKM itu tadi bukan salah saya. Tadi itu sektor perdagangan yang saya bagi Ustadz ya. Nanti kita akan bahas. Tetapi usaha mikro itu ada 93% memang terkait dengan hal itu kita saya harus setuju dulu dengan Bapak. Ustadz Kami akan Mardhani. kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.